Halo. Halo, masuk segmen 3 nih ya. Ya, ini kita masuk segmen 15. 15. Karena 15 menit gua harus ngomong sendiri. Luar biasa bukan? Gak apa-apa. Oke. Kadang kan hidup kayak gitu ya, ada rasa manis, rasa pahit. Tapi kalau ngomongin tentang rasa, sesuai dengan single kalian, mencari rasa. Sebenarnya rasa apa sih yang kalian harapkan dari hidup ini? Rasa apa ya? Rasa sayangi. Rasa sayangi, oke. Rasa sayangnya kurang. Bahasa global, bahasa umumnya mungkin kita kalau ngomongin rasa, mungkin rasa nyaman. Nah, kan kalau semua orang tuh pasti cari rasa nyaman, rasa bahagia gitu kan. Cuman kan mungkin interpretasi bahagia setiap orang, kenyamanan setiap orang mungkin beda-beda kan gitu. Jadi sebetulnya yang bisa merasakan, yang tahu rasa apa yang kita butuhkan itu adalah ya setiap orang masing-masing gitu. Jadi maksudnya makanya lagu Cari Rasa ini sebetulnya karena kehidupan ini adalah sebuah pencarian gitu kan, dari mulai lahir sampai nanti meninggal. Selama ada di dunia ini yang ya kita semua kehidupan ini adalah mencari ilmu, mencari nama pas lahir gitu kan, cari kerja, cari pacar mungkin gitu kan. Oke, bisa. Iya, tapi itu semua kembali lagi ke diri masing-masing. Jadi kita sih hanya ya silahkan menginterpretasi Cari Rasa ini, mau cari rasa apa terserah kalian aja gitu. Oke, jadi orang-orang bebas mendeskripsikan Cari Rasa ini sebenarnya tentang apa. Jadi kalian membiarkan mereka menentukan rasa. Tapi ya satu hal yang pengen gue tahu, gimana rasanya setelah menjadi band yang berjuang di industri musik ini sampai detik ini, bagaimana rasanya? Seru, ya. Seru. Ya. Masa nggak ada jatuh bangunnya? Ya seru, itu dia jatuh bangunnya seru. Maksudnya di industri musik ini bisa dibilang, terutama di Indonesia ya, bisa dibilang gaib gitu. Gaib itu maksudnya tidak bisa diprediksi, tidak ada teorinya. Nah ya benar. Tidak bisa ini musik pasti laku, ini caranya harus begini, gini ada. Tidak ada pakemnya gitu. Kayaknya setiap saat itu berubah-ubah terus ya. Kemudian di sisi lain The Chunksters juga ketika bergabung di industri musik Indonesia ini di saat memang trafficnya itu zamannya itu cepet banget gitu. Jadi kayak kita baru masuk tiba-tiba udah ada kayak misalnya waktu zaman dulu ada yang namanya ringback tone gitu kan. Jadi dari sebuah media baru lagi gitu kan. Terus sampai akhirnya sekarang kayak zaman media sosial kayak gitu. Jadi menurut kita sih, wah kita pas banget ketika masuk ke industri musik itu memang pas banyak tantangannya gitu. Jadi rasanya emang banyak banget tantangannya sih gitu. Dan makin kesini secara teman-teman musisi itu semakin banyak di Indonesia dan semakin beragam musiknya. Oke, karena memang seperti gue bilang tadi, kalian sudah melewati fase dari ringtone, RBT, jualan, sampai detik ini platform streaming yang mungkin bahkan lebih banyak variannya. Nah, kalau ngomongin Cari Rasa, gue penasaran kenapa kalian membuat video klip yang beberapa versi. Ada yang art version, terus mungkin itu kayak ini perbedaannya. Ini mungkin perbedaannya strategi promosi zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin kan medianya pun hanya terbagi 3 kali ya, ada media televisi, media radio gitu kan, sama media cetak gitu kan. Sedangkan kalau sekarang kan ada yang namanya internet, dan internet terbagi-bagi lagi gitu kan, ada platformnya, ada YouTube, ada Instagram dan segala macam. Dan kalau kita bagi-bagi lagi, kita nggak bisa kayak YouTube itu punya konten, Instagram punya konten gitu kan, Twitter punya konten lagi harus kayak gimana. Jadi ya sebetulnya kalau yang kita bikin itu adalah pengembangan aja. Kalau dulu karena cuma ada 3 media, mungkin kita bikin satu video klip agar tayang di televisi dan itu seragam dan akan diulang-ulang oleh televisinya sendiri gitu. Tapi kalau sekarang kan di YouTube itu kita nggak bisa gitu, kayak udah tayang sekali ya udah gitu kan, nggak mungkin kita naikin lagi konten itu di yang sama lagi. Jadi akhirnya ayo kita harus bikin konten apa lagi nih untuk mempromosikan si lagu ini gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang strategi promosi seperti itu gitu. Jadi memang sekarang tuh kayak karya kita itu tidak cukup berhenti di sebuah bikin lagunya doang gitu. Tapi kayak video klipnya kayak gimana, video liriknya gimana, terus bikin apa lagi ya di luar video klip, video lirik gitu, kayak kita bikin video art gitu.
Oke, iya berarti aku salut sama tim kalian yang sangat kekinian sekali karena hampir mirip sama Phoenix. Jadi kita akan masuk beda kebutuhan. Orang Twitternya butuh apa, Instagram butuhnya apa. Nah, aku suka tim kalian cerdas luar biasa. Iya. Iya kan? Capek banget. Ya, nggak apa-apa tuh karena memang kita butuh effort yang jauh lebih tinggi kayak kita. Iya. Karena misalkan kayak gini, ada beberapa radio yang live Instagram ya Instagram aja, tapi kita bisa membuat ini menjadi on air. Nah, nanti kita upload di YouTube juga buat yang ketinggalan. Betul. Makanya gue salut sama tim kalian yang tidak pernah berhenti berkarya, mencoba varian-varian baru. Seperti sama dengan kalian juga, membuat konsep-konsep yang berbeda. Nah, ngomongin tentang cari rasa sendiri. Tadi kan aku bilang untuk video, aku tertarik sama art, versi artnya. Itu ada filter-filter yang sangat tidak cocok dengan muka kalian yang sudah dewasa. Tapi kalian coba masukkan di situ. Ada yang Tria itu karakter cuman mandi dan keramas. Kalau badan lo mungkin kayak Shawn Mendes atau Denny Sumargo, orang akan tertarik sekali. Atau Yosi Sudarso. Tapi Anda pede sekali, itu ide siapa? Makanya GoPro cuma muka doang kan. Makanya kalau lo Yosi Sudarso, gue yakin semua atau Jojo. Ini gimana kok? Siapa punya ide ini? Sebenarnya kalau itunya sih, jadi awalnya gini, ketika ngomongin namanya video art, kalau udah ngomongin ke dunia art lah ibaratnya gitu kan, sebetulnya maknanya bisa luas lagi gitu, bisa lebih besar lagi dan tergantung interpretasi. Cuma di situ kita bagaimana mencoba menggambarkan situasi yang namanya pencarian gitu. Pencarian itu kan sebuah proses lah ibaratnya gitu. Jadi mungkin kita ada yang, jadi kita waktu itu berpikir ya udah terserah kita berpikir kita kan berlima terbagi semuanya pada di tempat masing-masing nih. Ada Dipa lagi di Medan, Erik lagi di Jakarta gitu kan. Jadi memang itu ya udah interpretasi kalian aja masing-masing tentang lagu Cari Rasa. Kalian sambil berkegiatan kalau divisualisasikan jadi seperti apa. Ya udah akhirnya pas diterima ada yang lagi cari filter gitu kan. Terus ada yang sedang merenung di kamar mandi, ada yang beres-beres rumah gitu. Ada cari kucing. Ada yang cari jalan gitu. Jadi ya itu interpretasi masing-masing aja dalam bentuk kegiatan gitu. konten itu dan suka-suka ya. Iya benar. Oke. Jadi bagian dari konten. Oke, karena itu adalah konten, tolong diviralkan, tolong di-share, tolong dibeli itu kalau masalah musiknya. viral itu gaib Itu ya benar. Oke, cari rasa. Nah, untuk tadi kita flashback sedikit ngomongin tentang augmented reality. Ini mulai kapan startingnya dan sampai kapan? Dan apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang pengen join di sini sekali lagi? Karena kita obrolan kita kepotong tadi, A. Oh iya, benar. Oke, kalau buat augmented reality itu mungkin sebetulnya memang belum semua, sebetulnya bisa di semua device Apple atau di device-nya Android gitu. Cuman nggak semua handphone yang Android bisa gitu. Jadi mungkin nanti bisa lihat lebih jelasnya, infonya ada di @modular.id Instagram. Oke. Gitu. Terus dia tinggal download terus nanti kamu bisa tutorialnya ya. Nanti ada petunjuknya di situ juga gitu kan. Nah, kalau sampai kapan mungkin semoga bisa sampai seumur hidup ya. Gitu. Biar ada royaltinya ada di situ gitu. Dan yang kita kerjain ini emang baru pertama dan katanya pertama juga di Indonesia yang menggunakan augmented reality sebagai virtual konser gitu. Dan ini karena baru pertama juga bisa kita bilang ini prototype gitu, pasti prototype. Nanti kita punya rencana yang lebih besar lagi yang akan kita gunakan augmented. Karena gini, keuntungannya menggunakan teknologi augmented reality itu kreativitasnya bisa lebih tanpa batas. Gitu. Oke. Oke, mantap, luar biasa. Mudah-mudahan memang apa yang kalian harapkan itu bisa menjadi keinginan dari Chance Strangers yang sudah join. Dan setelah cari rasa ini, apa yang sedang kalian persiapkan? Mungkin single ketiga nanti di September sekaligus semuanya di borongan, maksudnya dan kawan-kawannya gitu di album Loyalis ini. Setelah single ketiga itu langsung keluar satu full album. Setelah single ketiga akan ada full album. Berbarengan ya, langsung album. Oke. Buka semua sisanya. Gue kan
9 lagu ini secara gambaran apa yang bisa disampaikan ke penikmat musik-musik The Changcuters? Ini akan seperti apa sih album? Akan seperti mungkin lebih berwarna ya. Ini di si album Loyalis ini kan album terakhir dari konsep kita trilogi. Jadi di isi lagu di album Loyalis ini lebih menggambarkan ke triloginya keseluruhannya. Lebih menggambarkan jiwa The Changcuters. Di situ ada tema-tema tentang cinta, sosial, ekonomi, budaya semua dirangkum di situ lah. Bekerja sama dari sudut pandang kita, tapi akhirnya nanti terserah pada pendengar untuk menginterpretasikan. Gitu. Oke, jadi semua hal akan digambarkan. Aku pikir tadi kerjasama sama pemerintah daerah gitu, jadi kayak boleh sih, boleh. Ada temanya juga kok di situ tentang sosial. Itu tidak pernah menutup kemungkinan bekerja sama dengan siapa aja. Ayo, ya mau. Asal ada uang. Ya, Enggak juga sama-sama menguntungkan. Bisa sama-sama menguntungkan. Tapi aku tertarik. Loyalis itu loyal, setia. Betul, ya. Betul. Ada filosofi apa? Apakah karena kalian memang masih akur berlima atau apa? Kalau dilihat dari trilogi yang kita bikin ini, yang pertama visualis. Visualis itu kan penglihatan ya, melihat. Jadi kita itu bikin, jadi apapun di mana-mana appearance atau performance itu pasti kan orang dari lihat dulu penampilannya gitu. Betul. Nah, itulah dari mungkin itu skinnya. Kemudian yang kedua itu setelah loyalis ada binauralis, itu pendengaran. Jadi setelah melihat pasti kan orang penasaran itu, didengerin lah. Apa sih ini mereka apa itu? Nah, itu mungkin lebih ke situ. Nah, setelah dari binauralis ada loyalis. Loyalis ini lebih ke hati, rasa, perasaan gitu. Jadi kan setelah kita lihat, setelah kita dengar, kemudian kan timbul rasa apapun itu ya, ada yang benci bisa ya, nggak suka gua ini, nah ataupun ada yang suka, ada yang cinta gitu, dari mata kan turun ke hati ya, gitu. Nah, agak tua ya. Loyalis ini orang-orang yang loyal itu kan datangnya dari hati, betul. Kan loyal itu kan pasti dari hati dari proses itu gitu. Nah jadi mungkin sedikit banyak itulah mungkin loyalis itu hati, perasaan dan ya kesetiaan itu kan dari hati. Betul, ya. Dari hati. Jadi harapannya memang dari trilogi ini, di trilogi semoga manfaat dari karya-karya kita bisa menimbulkan kesetiaan terhadap orang yang mengapresiasi karya kita. Oke, mantap. Jadi dari trilogi ini loyalis yang akan mudah-mudahan tidak ada halangan gangguan akan segera dirilis. Akan segera dirilis. Nanti juga ada singlenya dirilis. Tapi kalau setelah ngomongin tentang loyalis ini sendiri, kan ini sudah tinggal nunggu boom di launching aja kan, tinggal di launching aja. Terus sebenarnya yang pengerjaan paling susah di project trilogi ini part yang mana? Aduh, part terakhir ini kayaknya ya. Yang terakhir, loyal. Iya, part pandemik sih. Karena ini bertepatan sama pandemik. Promo, bikin video klip, manggung bareng itu. Iya, itu yang. Ya benar. Karena gini. Sekarang sebelum terjadi pandemi ini, itu benar-benar kita udah merencanakan semua sampai ke tanggalnya, sampai semua strategi promosinya, apa aja yang akan kita buat, itu udah tinggal dijalanin lah gitu intinya. Oke. Terjadi pandemi, bubar itu semua gitu. Jadi harus kita rubah konsep. Tapi alhamdulillah dengan perubahan konsep ini kayak kita bikin tadi acara program suka-suka The Changcuters yang tadinya nggak ada tuh di rilis kita untuk bikin itu gitu kan, bikin augmented reality virtual konser gitu. Jadi memang benar-benar kita akhirnya menyesuaikan kembali bagaimana strategi promosinya di ini, dan itu jauh lebih sulit daripada bikin materi-materi 3 album trilogi ini ya. Mungkin kalau loyalis paling panjang itu hanya karena waktu, sebetulnya karena waktu. Jadi karena ya mungkin kepotong kesibukan off air, begitu kepotong proyek-proyek yang lain, akhirnya yang dari binauralis ke loyalis mengambil waktu yang agak cukup panjang gitu aja. Oke, tapi disitulah sebenarnya ujian kalian diuji gitu, dalam artian adalah tetap kompak, tetap bersatu. Dan kita sudah tidak sabar menunggu loyalis ini diluncurkan. Tapi kalau balik lagi juga ngomongin tentang sosial media kalian yang sangat aktif, sebenarnya goals kalian apa di sosial media? As a The Changcuters, bukan as personal. Karena personal ada yang aktif, ada yang nggak aktif.
Oke. Iya, karena kalau personal emang sebenarnya kita tidak mempergunakan. Jadi gini, dulu sebenarnya media sosial di Cantutas itu kami jadikan emang media informasi aja gitu. Jadi ketika kita off air atau kita ada project, kita hanya memberikan informasi melalui media sosial kita untuk penggemar kita gitu, untuk Cantut Rangers kayak gitu kan. Nah, setelah sekarang ini mungkin kayak diperlukan, wah ini sebetulnya kita harus rubah nih isiannya gitu, kita harus rubah kontennya gitu. Jadi akhirnya sekarang mungkin lebih kayak membuat jadi ya content creator mungkin ya gitu. Tapi ini kita mungkin baru pemula sebagai content creator. Jadi akhirnya kita rubah. Kalau ditanyain goalsnya sebetulnya sama aja, karena kami ini berlima. Oke, KTP-nya memang sebagai pemain musik gitu, tapi sebetulnya di belakang itu mereka ini adalah otak-otak yang sangat liar, yang tidak bisa dibendung ke kreativitasannya gitu. Jadi sekarang sebetulnya waktu yang pas banget ketika media sosial ini udah aware sama masyarakat gitu kan, dan kita bisa jadikan media sebagai penumpahan kreativitas kita gitu. Jadi sekarang mungkin itu yang sedang kita kembangkan selain musiknya, selain bermusik gitu ya. Jadi kayak banyak banget yang kita pengen coba bikin di media sosial, tapi ya baru permulaan lah gitu. Karena selama ini memang sebagai media informasi aja. Oke, tapi kira-kira nih akan konsisten nggak? Gue udah subscribe, tiba-tiba bulan depan kalian hilang. Konsisten insyaallah. Aduh, itu dia tuh. Tidak mungkin kalau misalnya kita sudah kembali manggung ya mungkin formatnya nggak akan seperti itu. Jadi tunggu aja, kita bakal pasti akan mengembangkan lah sesuai dengan keadaan. Betul. Sebetulnya ya kalau konsistensi sih selama memang masih dibutuhkan ya kita pasti akan konsisten di situ. Karena sebetulnya yang utamanya kan kita emang pemain musik gitu. Kita anak band gitu. Jadi emang bermusiknya dulu deh yang prioritas gitu. Sebetulnya sampai bikin konten itu juga sebetulnya kan bukan prioritas utama lah intinya gitu. Jadi selama memang ini masih dibutuhkan untuk menunjang karya musik kita pasti akan dapat. Dan kayaknya masih bakal lama. Oke, amin ya. Tapi kalau misalnya mau jujur, kalian masih yakin nggak orang-orang masih membutuhkan karya-karya musik kalian? Begitu beragamnya banyak ajang pencarian bakat lah muncul dari hebat bentar kan luar biasa. Oke, kan Anda memancing bentar gua jawab gini The Cantutas dari awal bikin karya itu bukan untuk bersaing, bukan untuk banyak-banyakan fans gitu atau banyak-banyak yang mendengar kita, enggak. Kita memang udah tahu banget dari awal kita bikin karya ini adalah sebuah karya alternatif sebetulnya. Jadi ketika orang yang misalnya kan di belahan dunia manapun itu pasti ada tren yang dominan. Nah, tapi di tren yang dominan ini pasti ada orang yang bosen. Nah, siapa tahu ada yang bosen, silahkan dengerin The Cantutas. Jadi kalau dibilang masih butuhkan, selama masih ada yang bosen dengan tren yang dominan, kalian pasti masih butuh The Cantutas. Oke, tuh dengar yang mau sarung kanan, sarung kiri, yang lagi join juga, mantap luar biasa. Satu pertanyaan titipan dari produser, kalian itu ada komitmen kah harus menjaga badan supaya pakaian tetap bisa dipakai dari zaman dulu dengan identitas kalian seperti sekarang atau kenapa? Satu-satunya komitmen kita terhadap badan adalah sehat walafiat. Harus jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan. Kalau Tapi soal jaga badan, jaga berat badan sih nggak ada. Cuman tanggung jawab masing-masing untuk jaga kesehatan. Karena lumayan ya selain sebelum ada pandemi ini jadwal kita agak padat gitu. Jadi kalau ada yang sakit agak susah. Nah sekarang pun sedang ada pandemi harus bisa jaga badan ya. Harus. Tahan tubuh itu harus selalu terjaga. Benar gitu sih. Jadi ya kalau misalnya bentuk badan sih memang udah takdir lah. Atau dibilang kutukan mungkin kita akan gini-gini aja terus kayaknya. bagus, tapi ada nggak pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan buat Cantut Rangers yang ada di Bali? Kan kalian udah lama nggak ke Bali soalnya. Bener banget, aduh kangen banget nih pengen Udah lama. pengen mampir ke Phoenix gitu kan. Ya buat temen-temen di Bali ya terima kasih banyak buat apresiasinya selama ini. Alhamdulillah 2 single yang kita rilis apresiasinya bagus, thank you. Dan itu pasti juga tidak lepas dari apresiasi teman-teman di Bali. Thank you, moga-moga ini kalau ini udah berlalu kita bisa ketemu lagi. Tapi selama belum bisa, kita usahain ya semaksimal kita untuk bisa tetap berinteraksi sama kalian. Itu adalah sebuah bentuk penghargaan dari kita aja gitu. Jadi ya silahkan yang mau tahu informasi lebih lanjut tentang The Cantutas, kalian bisa follow Instagram kita @TheCantutas gitu kan.
Atau kalau mau lihat karya-karya kita di YouTube, kalian bisa ke Woma TV The Changcuters. Oke, semua di sana lengkap, ada cerita tentang kalian. Itu Erik baru ikut kayaknya, baru gabung tuh. Ada itu tadi. Iya benar. Iya kan? Ada yang pengen disapa juga dari Batam, Jakarta. Aku kasih kesempatan kalian menyapa Changcut Rangers yang ada di seluruh Indonesia. Boleh. Erik di Jakarta, Dipa di Medan. Oke. Pokoknya Terus buat temen apa? Changcut Rangers yang pengen disapa dari kota-kota macam-macam tuh. Halo, yang kota-kota macam-macam. Seluruh Indonesia tuh. Agak jauh ya, pokoknya buat semuanya lah. Terutama yang di Bali, karena di Bali ini salah satu teman-teman Changcut Rangers yang paling solid juga sih gitu. Ini paling Tepuk tangan dong. Jadi setiap kali kita udah kayak teman aja gitu, setiap kali kita ke Bali pasti akan ketemuan sama mereka gitu kan. Ada siapa? Kok gue jadi lupa tiba-tiba sih itu. Siapa? Arlin, ada banyak banget lah di sana gitu. Jadi siapa tahu kalian lagi nonton, thank you ya. Nanti kapan-kapan kita ke Bali, kita makan-makan. Kapan-kapan kita ke Bali pakai M. Kembali ya. Duh, ngelawak bisa aja. Ya udah, pokoknya karena kalian udah tuh ada gitar, ada alat musik segala macam, kurang Nih, lengkap kalau tahu. belum ditodong nih. Dulu biasanya di studio. Kita mau dilelang sebenarnya. Astaga, bikin konten sampai lelang barang. Susah. Jangan gitu-gitu amat lah. Oke, kita doain para sponsor yang sedang menonton acara ini. Ayolah, Amin. sok nanti kalau misalkan sudah keadaan boleh kita beradaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan, undang The Changcuters, pasti rame, pasti ceria, pasti kita nyanyi bareng-bareng ya. Dan Siap. hari ini kita akan nyanyi bareng-bareng juga. Cari rasa. Langsung nih. Iya tuh. Oke. Udah bumpernya tadi. Cari rasa The Changcuters. Tua. Hari-hari terasa sepi, kini berganti jadi sensasi rasa dalam hati. Akan cukup kata untuk melukiskan yang aku rasakan. Engkau seperti matahari hangat menyinari. Engkau seperti langit biru selalu menaungi. Engkau seperti televisi setiap menemani. Engkau seperti lagu kecil yang tetap abadi. Cari, tak ada lagi yang mencari. Aku temukan tambatan hati. Inilah rasa yang ku cari. Takkan cukup kata untuk melukiskan yang aku rasakan. Engkau seperti matahari hangat menyinari.
Engkau menemani, engkau seperti lagu kecil yang tetap abadi. Engkau seperti matahari yang menyinari. Engkau seperti langit biru selalu menaungi. Engkau seperti televisi setiap menemani. Engkau seperti lagu kecil yang tetap abadi. Cari, tak ada lagi yang dicari. Gila. Karena di sini aku hanya bisa mengajak 4 orang di sampingku, nggak apa-apa. Biasa di Bali perform kalian minimal 3.000-5.000 orang. Ya kan? Waduh. Biasa di GOR, di daerah mana gitu para sponsor. Ayolah para sponsor, kita kangen The Changcuters. Sukses, sehat selalu buat kalian. Ditunggu albumnya. Satu hal, jangan pernah berhenti berkarya karena kita butuh kalian. Thank you so much. Thank you. Mantap, luar biasa. Sehat pokoknya semua buat keluarga juga. Thank you ya. Nanti setelah ini aku bakal puterin lagu Kalian Cari Rasa buat Winners yang join. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.